Halo Sobat Atma, ketemu lagi bareng aku Luis Rumianda di Kemeja Podcast Merdeka Belajar. Wah, udah memasuki bulan-bulan terakhir perkuliahan semester ganjil. Sobat Atma gimana nih kabarnya? Makin deket UAS, makin santai, atau makin sibuk? Tapi aku di sini nggak mau ngobrolin soal perkuliahan ya. Kita akan ngobrolin soal kegiatan di luar kampus. Ngomong-ngomong soal kegiatan di luar kampus, kalian ada yang suka ikut kegiatan pengabdian masyarakat nggak? Kayak misalnya volunteer yang langsung terjun ke masyarakat. Misalnya volunteer di desa terdampak bencana, atau volunteer untuk pengembangan desa wisata, atau yang paling populer biasanya adalah volunteer untuk di daerah 3T. Kalau kalian suka dengan kegiatan seperti itu, kalian cocok banget untuk menyimak podcast episode 6 ini sampai selesai. Kenapa? Karena di episode 6 ini kita bakal membahas tentang KKN tematik MBKM. Kalau soal KKN, aku percaya deh, Sobat Atma pasti udah familiar banget. KKN, kuliah kerja nyata. Kalau ditambahin tematik MBKM nih, itu yang perlu kita kulik lebih lanjut lagi. Apakah ada sesuatu yang berbeda? Ataukah ada sesuatu yang lebih spesial? Nah, saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang berkecimpung langsung dengan program KKN tematik ini. Selamat datang di Kemeja. Selamat Halo. datang. Iya, ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk yang paling ujung, yang paling ganteng. Iya, karena kebetulan di sini semuanya cewek-cewek, jadi saya sebutnya yang paling ganteng, Pak. Bapak Herman Yosef Sutarno selaku Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat yang akrab dipanggil Pak Tarno. Kemudian di sampingnya yang sangat cantik berbaju hijau, iya, ada Ibu Veronica selaku Kaprodi Ilmu Hukum, sekaligus juga salah satu dosen pendamping program KKN tematik. Kemudian di samping saya juga yang sangat cantik, ada Ibu Ursula Nilamsari, salah satu dosen pendamping program KKN tematik dan juga sebagai sekretaris. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu, dilambaikan tangan di kamera kepada Sobat Atma. Halo, Sobat Atma. Iya. Oke, kita sepertinya langsung saja untuk memulai sharing kita pada hari ini dengan pertanyaan pembuka. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, sebenarnya KKN tematik MBKM ini seperti apa programnya? Mungkin bisa dari Pak Tarno terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Lois. Jadi begini, kita memaknai soal KKN tematik MBKM ini merupakan suatu bentuk kreativitas dan inovasi dari proses pengajaran di mana memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bisa belajar langsung di daerah-daerah tertentu, kebanyakan daerah tertinggal. Oh, baik. Dan itu sangat sesuai dengan komitmen Atmajaya yang mempunyai harapan semua sivitas akademika, terutama mahasiswa yang masuk ke Atmajaya harus pernah mengalami interaksi langsung dengan situasi-situasi real di masyarakat. Oke, berarti memang sejalur gitu ya, memang. Betul, cocok sekali. Cocokkan seperti itu. Iya. Sehingga salah satu program KKN tematik MBKM yang saat ini baru saja kita selesaikan itu kami lakukan di Borobudur. Oh, di Borobudur. daerah desa Borobudur, di mana Candi Borobudur berada di situ. Oke. Sehingga banyak persoalan, tapi juga banyak peluang, sehingga masyarakat di situ bersama-sama dengan mahasiswa berproses lalu mensikapi
keadaan yang ada sekaligus untuk mengembangkan UMKM di sana. Karena temanya kami mengambil pengembangan UMKM di Desa Borobudur. Oh, baik. Menarik sekali. Berarti memang selain mengabdi itu ada misi khususnya itu adalah di UMKM-nya itu ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin dari Bu Vero atau Ibu Nilam ada yang mau menambahkan? Iya, menambahkan sedikit mungkin. Boleh. Ya Mbak. Beda dari program KKN tematik ini dibandingkan KKN lainnya, tentu saja karena program KKN tematik kali ini itu diadakan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Nah, program MBKM itu berarti mahasiswa mengikuti nih 4 bulan full, kemudian nanti ada konversi sebanyak 20 SKS. Nah, jadi program ini selain mahasiswa terjun langsung ke lapangan mendampingi para UMKM, mahasiswa juga mendapatkan keuntungan akademik begitu. Jadi nggak hanya dihitung 3 SKS atau 4, ini dihitungnya jadinya 20 SKS. Nah, jadi sangat berdampak nih Mbak buat mahasiswa. Mungkin tambahannya di situ. Oke, ya. Jadi itu perbedaannya terkait KKN tematik dan KKN yang biasa sebelumnya yang tidak terkonversi dengan MBKM SKS, gitu ya. Betul. Okay. Baik, itu tadi adalah gambaran terkait bagaimana sebenarnya program KKN. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait kapan program KKN tematik ini dibuka. Mungkin Ibu sebelah saya bisa menjawab, Ibu Nilam. Baik, Mbak Luis. Pendaftaran itu sudah dimulai dari 14 Juli sampai dengan 31 Agustus. Oke, ini yang program sebelumnya ya Bu ya, yang baru selesai. Yang baru selesai ya. Kemudian di antara proses itu juga ada yang disebut seleksi administratif, itu berlangsung sampai tanggal 2 Agustus. Kemudian ada proses wawancara itu pada tanggal 4 Agustus 2023 dan pengumumannya nih langsung diinformasikan di tanggal 10 Agustus. Kilat sekali ya dari timeline-nya. Karena kita memulainya sama dengan kalender akademik, yaitu di tanggal 22 Agustus 2023. Oke, jadi pendaftarannya udah mulai Juli, kemudian pengumumannya di 22 Agustus sudah mulai, mereka sudah tahu nih keterima atau enggak gitu ya, sudah bisa menjalankan program KKN-nya. Kalau untuk syaratnya Bu, bisa di-spill syarat-syarat untuk bisa mengikuti KKN ini? Oke, baik. Yang pertama tentu mahasiswa di semester tahun 2021 ya, minimal angkatan 2021, kemudian mendapat rekomendasi dari Kaprodi, kemudian juga mendapat persetujuan dari orang tua, sehat jasmani dan rohani, terus juga dibuktikan dengan surat kesehatan, dan yang terpenting memiliki motivasi ya untuk ikut KKN tematik. Oke, jadi itu tadi syarat-syaratnya untuk mengikuti KKN tematik. Jadi apakah ada seperti, kan itu tadi salah satunya harus memiliki motivasi untuk mengikuti, apakah ada seperti membuat artikel atau esai gitu Bu, atau nggak ada? Itu kita tanyakan waktu wawancara. Digalinya waktu proses wawancara. Baik. Untuk menunjukkan kesungguhannya dan atau apakah nanti cukup cocok ya karena terjun ke desa gitu ya, langsung tinggal dengan UMKM. Jadi memang penilaiannya ketika ini ya Bu, ketika proses wawancara itu bisa dilihat bagaimana motivasinya mahasiswa ini gitu. Jadi Sobat Atma nanti kalau misal ini ya mau mendaftar itu kalau diwawancara harus semangat gitu biar keterima gitu. Tidak boleh lemes-lemes gitu kan. Oke. Kemudian saya penasaran, saya dengar bahwa kegiatan KKN ini sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan selain yang ada di tadi diceritakan Pak Tarno di Desa Borobudur ya Pak itu. Mungkin bisa diceritakan tempat pelaksanaan KKN yang sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa Unika Atmajaya. Baik, sebenarnya Unika Atmajaya itu sudah mulai menginisiasi soal KKN itu sejak tahun 2011 bahkan. Oh iya. Waktu itu dilakukan di daerah Bekasi Utara.
tentu penghargaan seperti yang disampaikan Bu Vero tadi, waktu itu 2 SKS, 3 SKS, variasi sesuai dengan kebijakan masing-masing fakultas. Gitu. Tetapi memang MBKM yang saat ini lalu berbedanya di situ salah satunya. Juga perhitungan SKS-nya berbedanya di situ. Nah, selain di Bekasi Utara, kita juga pernah melakukan KKN itu di daerah Mentawai, di daerah 3T. Karena komitmen Atmajaya itu memang di daerah-daerah pinggiran, di daerah-daerah tertinggal, terdepan, lalu terpencil, itu memberikan perhatian ke sana. Perhatian Atmajaya di daerah 3T itu cukup banyak. Selain KKN tadi di Mentawai itu sampai batch ke-6 di sana. Kita berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Awalnya 5 perguruan tinggi berkolaborasi di sana. Kemudian sampai terakhir itu 8 perguruan tinggi yang tergabung di bawah payung APTEK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Ada COVID waktu itu. Terkendala. Ya, terkendala pandemi oleh COVID. Kemudian kita berhenti waktu itu. Kemudian disusul baru muncul ide dari Mas Menteri tentang MBKM, sehingga yang sudah kami rintis kita coba terapkan bukan hanya di Mentawai saja, tapi juga di Borobudur. Di daerah baru. Ya, ada di daerah 3T juga yang kami lakukan itu seperti Sumba Baradaya. Kita mencoba menginisiasi ke masyarakat pemberdayaan lewat energi terbarukan. Kita membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan sampai sekarang masih jalan. Dan ini akan disusul lagi kolaborasi dengan APTEK juga, PLTS untuk tahap berikutnya. Ini baru negosiasi, baru berjalan. Nah, harapannya nanti MBKM bisa dikembangkan ke arah sana juga. Baik. Nah, di daerah 3T yang lain kita juga sudah masuk di daerah Papua lewat program pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh teman-teman dari FPB, Pendidikan dan Bahasa. Sehingga banyak hal yang sudah bisa dimasukkan dalam PGSD, program-program pengajaran bahkan itu. Kemudian juga dilanjutkan dengan penelitian. Nah, juga sekarang kami di Atmajaya selain MBKM seperti ini juga diperkuat dengan program yang lain. Misalnya program pengabdian, riset, dan juga beasiswa. Di daerah 3T kami melakukan kita Atmajaya ini memberikan banyak beasiswa. Daerah di Makamulu, kemudian Kute ya, Kalimantan Timur, kemudian di daerah NTT, Papua, kemudian sekarang yang sudah akan menyusul termasuk Mentawai lagi, yang akan menyusul daerah Nias. MOU sudah jalan, kita sudah pendekatan. Jadi kita akan selalu mengembangkan seperti ini. Harapannya apa yang sudah dilakukan di Borobudur itu juga bisa memperkuat yang lain, kemudian bisa berkembang dikembangkan di tempat-tempat yang lain baik itu di daerah-daerah Jabodetabek, luar Jawa, atau bahkan di daerah terpencil seperti di daerah 3T. Iya, berarti memang di Unika Atmajaya ini memang kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat tertinggal itu sudah banyak sekali ya Pak ya? Sudah cukup banyak. Bahkan teman-teman dari Fakultas Teknik itu juga melakukan di daerah Ponggang. Termasuk ada KKN-nya juga. Tetapi bukan MBKM ya. Sehingga penghargaan tadi, konversi nilainya tadi agak berbeda gitu. Jadi memang kegiatan seperti pengabdian itu sudah banyak, kemudian difasilitasi dengan MBKM ini semakin mempermudah mahasiswa gitu. Ya. Jadi mereka tidak bingung untuk menjalankan KKN dan memenuhi SKS-nya karena sudah bisa terfasilitasi gitu. Baik. Kemudian yang menarik lagi adalah tentang berarti yang diceritakan oleh Pak Tarno tadi, banyak dosen juga yang ini ya Pak ya, berinteraksi langsung. Jadi tidak cuma mahasiswanya tapi juga dosennya juga ikut mengabdi seperti itu. Betul. Jadi kalau konteksnya adalah pengabdian dan riset, kebanyakan tuh justru masuknya awalnya dosen dahulu. Baru setelah proses
dharma yang pertama, pengajaran, itu baru banyak melibatkan mahasiswa, lebih banyak ya. Karena di pengabdian dan riset memang melibatkan mahasiswa, tetapi prosentasenya kan tidak terlalu banyak. Tapi ketika itu sudah melibatkan pengajaran, masuk di wilayah pengajaran, itu jauh lebih banyak mahasiswa yang bisa terlibat di situ. Baik, jadi memang tidak cuman mahasiswanya, tapi dosennya juga aktif. Ya, dosennya gitu. Kemudian tadi sudah sempat disinggung sedikit sih terkait ini ya Bu, manfaat dari program KKN MBKM ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait bagaimana manfaat dari sisi akademik dan non-akademiknya. Selain tadi ada konversi SKS yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Untuk program KKN tematik ini yang merupakan salah satu bagian ya dari MBKM, tadi sudah disampaikan bahwa program ini mahasiswa akan mendapatkan konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Yang kedua itu juga mahasiswa itu belajarnya kan lintas prodi, Mbak. Betul. Jadi mereka tidak hanya kuat di sisi keilmuannya sendiri, tapi juga mempelajari bidang ilmu yang lain. Nah, ini yang paling membedakan antara program-program MBKN yang sudah banyak itu dengan KKN tematik. Jadi misalnya saya bersama mahasiswa Fakultas Hukum itu kami ini nggak hanya mata kuliah yang ada di prodi hukum saja yang dipelajari, tapi juga belajar tentang ekonomi, belajar juga bahasa Inggris, macam-macam gitu. Ya, jadi perpaduannya itu sangat ini ya, harmonis ya kalau untuk KKN tematik. Jadi mahasiswa memang harus mempelajari banyak hal juga. Dan ini hal baru sekaligus juga memperkaya kompetensi mereka. Karena nanti di dunia kerja itu kan tidak hanya kita harus bisa di bidang ilmu kita ya, tapi juga kita perlu sekali untuk tahu juga bidang ilmu yang lain. Nah, dengan adanya program KKN tematik ini, jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di bidang ilmu kita gunakan juga itu ke masyarakat. Nah, tadi Pak Tarno sudah sampaikan bahwa peran dari mahasiswa untuk program KKN tematik ini sangat besar gitu, dominan, dan ini yang membedakan juga dengan program-program MBKM lainnya. Kalau program MBKM lainnya mahasiswa akan tergantung pada mentor gitu ya. Jadi mereka melaksanakan apa yang diberikan mentor. Jadi kurang mengeksplorasi dirinya gitu, kurang diberikan tanggung jawab untuk itu. Nah, dalam program KKN tematik ini manfaatnya mahasiswa bisa menunjukkan kompetensi dirinya itu sebenarnya yang bagaimana gitu. Jadi banyak hal yang awalnya tidak tereksplor itu menjadi dieksplor di program KKN tematik. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa menggabungkan, jadinya manfaat secara sisi akademik dia bagus jadinya, karena biasanya mahasiswa ikut MBKM ini memiliki kecakapan yang lebih ya, dan juga biasanya nilainya juga jadi dapat lebih bagus gitu. Betul. Dibanding yang lain. Ini Bu, CV-nya juga lebih bagus. Nah, itu nambah pengalaman luar biasa gitu ya Pak. Jadi banyak yang terbantu, dia berlatih macam-macam gitu Mbak. Kemandiriannya juga terlatih, kemampuannya untuk survive gitu, kemampuannya untuk mengemban tanggung jawab, melaksanakan program sampai selesai, dan yang paling utama itu dia dipercaya sangat besar untuk melaksanakan programnya. Nah, ini yang tidak didapatkan di program-program MBKM lainnya. Gitu. Betul. Jadi memang karena dalam satu kelompok itu dari banyak kampus, kemudian banyak jurusan, jadi mereka juga saling belajar hal baru. Betul. Nambah ini ya Mbak, nambah teman juga. Betul, nambah teman apalagi. Iya, betul. Kalau ini Bu, terkait kan sebenarnya tadi juga sudah di-spill dikit ya tentang konversi nilai, tapi ini benar-benar aman ya Bu. Jadi ketika mahasiswa ikut KKN tematik selama tadi 4 bulan ya, iya. Itu mereka udah sama sekali nggak dibebankan dengan mata kuliah lain atau pemenuhan SKS lain ya Bu? Iya. Nah, ini kan sebelum mahasiswa mengikuti program MBKM, mereka memang harus konsultasi dengan kaprodinya. Nah, dari sinilah pintu kepastian itu diperoleh begitu. Jadi bukan lagi mahasiswa ikut sendiri tanpa sepengetahuan kaprodi, lalu nanti mata kuliahnya tiba-tiba di ending baru kebingungan gitu, bukan. Jadi program awalnya mahasiswa memang harus konsultasi dengan kaprodi untuk menentukan ini nanti mata kuliah apa yang bisa dia konversi dengan mengikuti MBKM ini. Jadi kaprodi pasti akan membantu dan mengusahakan agar maksimal 20 SKS itu terpenuhi. Jadi kaprodi juga nggak akan mau mahasiswanya rugi ya dengan dia cuma hanya ikut sekian SKS, itu saya yakin enggak. Nah,
memang ada nantinya karena program KKN tematik ini banyak terjun ke masyarakatnya, mungkin ada sisi-sisi keilmuan yang mungkin mereka memang kurang dapat. Nah, ini yang biasanya akan coba diisi misalnya dengan ada satu tugas yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, tapi ini bisa dikerjakan sepanjang semester, dan mahasiswa kalau saya lihat tugasnya itu sangat umum gitu. Jadi mereka juga, jadi sistemnya belajar mandiri. Mahasiswa tidak perlu ikut perkuliahan, dia hanya ini terkait dengan keilmuan ini, ini misalnya dia tugasnya untuk merangkum gitu ya, apa yang dia dapatkan di lapangan dan dihubungkan dengan keilmuannya. Jadi ada kesenjangan keilmuan itu tertutupi begitu Mbak. Jadi malah langsung di ini ya Bu, diaplikasikan. Jadi mereka yang dilakukan itu dihubungkan dengan keilmuan yang harus diisi. Jadi ada hal-hal itu yang biasanya itu hanya satu tugas yang diberikan begitu. Nah, ini kalau sudah dicek mahasiswa pada umumnya dan dosen-dosen yang nilai biasanya juga ini ya murah hati untuk ini memang terkait nih memang ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan di masyarakat begitu. Jadi pada umumnya selama ini mendampingi mahasiswa MBKM itu memang nilai mereka jauh lebih bagus dibandingkan ketika mereka ikut kegiatan di kuliah. Mungkin karena seru juga ya. Seru karena mereka ngaplikasikan langsung. Kalau kuliah kan mereka kebanyakan di kelas, itu aja tempatnya. Ini kan mereka kemana-mana begitu. Jadi lebih terasah dan mereka senang ya gitu. Jadi yang penting harus konsultasi dulu dengan Kaprodi. Benar, iya. Jadi selama sudah berkonsultasi dengan Kaprodi, nilainya akan aman gitu. Iya, yang penting dia ngikutin kegiatan KKN-nya. Ya, iya, itu juga harus ya, Bung. Jangan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia ada di sana, terus dia kabur entah ke desa mana gitu, jalan-jalan gitu kan Mbak. Mampir ke desa yang lain ya, kan nggak boleh ya. Desa lain gitu. Jadi kegiatannya nggak selesai. Nah, ini harus selesai. Jadi diberikan tanggung jawab itu. Jadi tetap ada penilaian, memang harus ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dan itu tetap dilihat sebagai bagian dari penilaian. Baik. Gitu. Tadi sudah dijelaskan terkait apa sebenarnya KKN tematik, kemudian bagaimana cara mengikutinya, timelinenya, kemudian tentang manfaat dan bagaimana cara konversi nilainya. Ini closing, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Jadi bisa sedikit dipersuasif nih teman-teman Sobat Atma biar mereka yakin. Jadi udah pada tertarik, semakin yakin untuk mendaftar program KKN tematik. Mungkin dari Ibu Nilam terlebih dahulu, silahkan. Oke, teman-teman yang ingin punya pengalaman langsung menerapkan pengetahuan, skill, yuk ikut program KKN tematik. Silahkan dari saya. Boleh? Iya, buat kamu Sobat Atma, mahasiswa mungkin sudah semester 5 mungkin ya Bu ya, itu silahkan bergabung dengan program KKN tematik di tahun 2024. Pada program ini kamu akan dipercaya penuh untuk mengaplikasikan keilmuan yang sudah kamu miliki. Jadi jika kamu memang orang-orang yang suka dengan tanggung jawab besar, terutama berdampak buat masyarakat, program MBKM KKN tematik ini adalah program yang sangat kami rekomendasikan untuk kamu ikuti. Oke, yang terakhir Pak Tarmal. Kalau ingin terasa dan bangga memberikan sesuatu bagi masyarakat, bagi orang kecil, bagi UMKM dan lain-lain, ikutlah KKN tematik MBKM. Karena di situ kamu akan, yang tadinya takut akan diubah menjadi berani. Banyak pengalaman mahasiswa yang awalnya takut, khawatir, tapi ternyata setelah di akhir justru susah untuk diajak pulang. Jadi kalau kamu mau keren sekarang, bermanfaat bagi orang lain, tapi sekaligus mendapatkan nilai SKS yang tinggi, bergabunglah. Ikutlah di KKN tematik MBKM. Saya jadi tertarik, saya boleh ikut nggak ya? Nggak ya? Iya. Sudah lewat masanya ya. Baik. Bisa mendaftar lagi kok Mbak. Waduh, ini nih seru. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sudah hadir di sini memberikan insight yang sangat luar biasa terkait KKN tematik. Jadi persuasif tadi sebagai penutup dari
perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Dan kepada seluruh Sobat Atma, setelah menyimak banyak banget manfaat yang bisa didapetin, semoga Sobat Atma semakin yakin ya untuk berpartisipasi di KKN tematik MBKM ini. Kan kapan lagi loh kita bisa mendapatkan kesempatan melakukan perubahan dan berdampak langsung dalam masyarakat. Aduh, keren banget. Nah, untuk topik tentang KKN tematik ini, Tahan dulu, Mbak. Nah, untuk topik terkait KKN tematik ini masih bakal kita bawain lagi di episode 7 dengan narasumber yang berbeda tentunya. Coba tebak siapa? Iya, betul banget, adalah mahasiswa yang telah selesai melakukan program KKN tematik. Jadi kita bisa tanya langsung realnya gimana, apa aja yang mereka lakukan selama menjalani program KKN. Pasti seru banget kan? So, biar tidak ketinggalan, kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya lipp.oaj untuk update semua informasi terkait program MBKM. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube-nya Unika Atmajaya. Okay, and last but not least, thank you for watching and see you.